Wen, gue tuh sampai gue SMA gue pengecut. Ketika gue lagi di Liang Lahat juga, gue yang pas lagi syuting Kisah Tanah Jawa itu kan. Tapi ada ketakutan nggak dari istri lo? Iya. Bahwa lo akan membawa karakter lo. Dia takut banget kalau sampai ngelakon. Jadi sempat ada satu film waktu itu Kisah Tanah Jawa, di situ gue tuh nggak ada dialog, bener-bener emang main ekspresi untuk mengatakan sesuatu. Gue berdialog cuman membaca mantra doang. Yang notabene mantra itu dibikin emang bukan dibikin, itu emang mantra asli. Mantranya mantra asli. Oke. Ini gue kalau lagi di kamar lagi udah ngafalin mantra gitu, gue humming, gue segala macem. Dia bangun, sayang jangan di sini latihannya. Karena emang akhirnya gue sampai ketika gue nanya sama orang coachnya gitu, yang coachingnya juga, Mas, ini nanti kita bakal bacaan ini dalam hutan, ya kan? Ini gimana? Ini mantra beneran loh. Nggak apa-apa, hatinya bernyanyi aja. Loh, tapi kan saya di sini acting. Karena buat gue gini, kita balik lagi, buat gue acting tuh bukan pura-pura loh. Kalau buat gue acting tuh menghidupkan peran. Buat gue ya, orang bilang, lo acting loh, ya, bukan pura-pura buat gue acting. Acting tuh menghidupkan peran. Loh, tapi kan gue mesti menghidupkan ini. Nggak apa-apa, hatinya bernyanyi aja. Itu bener ketika belum sampai setengah jam gue baca itu, terus dari ekstras ada yang loncat ke depan, tuk, grek, anjing. Bos, itu aromanya peng-peng, wah, itu lo kayak nyium bau bangke yang udah nggak kesentuh mungkin udah tahunan, bukan bulanan bahkan. Itu aromanya, wah itu pas depan gue tuh, wah itu hati gue udah bernyanyi masih gini, Mas. Tapi emang banyak cerita-cerita seru gitu loh di lokasi gitu ya, ada aja. Tapi kan lu biasa lah, maksudnya kalau untuk urusan yang berbau horor kan lu udah biasa. Tapi kan ini lingkungan baru, kita belaga nggak biasa dong. Apa nih Dia emang ada takut-takutnya. Jadi dulu gua sempet lah kita ada konten horor garam silaturahmi, semoga serem silaturahmi, kita datengin beberapa tempat. Kan gua sempet gabung juga di tim. Kalau gua kan emang tim pemberani yang di mobil aja ya. Sama Ajis doa ibu ya, nggak berani lah pokoknya itu. Kalau Kang Yuma udahlah. Emang punya kemampuan itu dan sampai sekarang masih ada gitu kan, jadi kayaknya udah biasa juga kan. Iya kan, nggak ada bedanya kita hidup ada cicak, ya kan, ada nyamuk, kan makhluk lain juga tuh. Masa kita mesti takut sama cicak? Kemampuan itu lu sadar bahwa lu punya kemampuan untuk bisa berhubungan sama? Enggak sih Wen, kalau gue tuh lebih inget kan ketika waktu itu gue bilang, bro edit aja bro, karena gue gini loh, ya tiap orang beda-beda. Ada orang yang akhirnya ya dititipin amanah itu untuk ngobrol gitu ya. Ada juga mungkin yang emang pengennya disembunyikan. Yeah. Tiap orang punya alasannya masing-masing gitu loh. Gak tau, gue ngerasa bersalah aja kalau makanya waktu itu gue minta tolong buat diedit semuanya gitu loh. Kecuali misalnya emang lagi ngobrol sama circle gitu ya. Yeah. Gue ngerasa apa ya, gue cuma takut takabur aja sih. Makanya ketika emang ada kejadian ini segala macam semuanya, kalau di film gitu ya, bego. Kenapa nih tuh? Udah gue nggak tahu. Terus saya dengerin berbagai teori yang tiba-tiba, oh ini tadi gini, gue ketawa aja. Jadi maksud gue apa? Ya adalah orang-orang kayak gitu kan. Cuman buat gue, ya udahlah, maksud gue di sini gue pengen kerja, gue di sini bukan pengen show off apa segala macam gitu ya. Gue di sini cuman ya sesimpel itu aja. Tapi saya ingat lo dikasih gift itu tuh di usia berapa, Kang? Wen, gue tuh sampai gue SMA gue pengecut, sampai nyokap gue kalau ngeledek gue, kamu tuh titiknya di punggung ya, gitu apa? Gue tuh bener-bener ke toilet aja tuh gue berpikir 1000 kali kalau malam-malam kebelet kencing. Seorang Iwake? Yes, indeed. Itu lo boleh tanya sama temen-temen gue kan dulu di Gas Band ya. Gas Band tuh ada studionya tuh gue tahu ada yang aneh-aneh lah, karena emang beberapa tingkat di lantai 2 tuh udah ada biangnya dia lah udah.
ada energi yang inilah lucu lah. Nah, mereka tahu kok. Makanya mereka ketika emang ngeliat perubahan gue, kok lu bisa kayak gini sih? Gue juga nggak tahu. Karena gue akhirnya ngerasa capek aja gitu loh. Ketika emang gue coba cari-cari kenapa, ya gue mungkin cerita sama lo ya. Ketika emang gue kecil, gue pernah demam. Ya tiap hari nih orang nongol palanya doang di tembok, cengar-cengir ke gue gitu kan. Nah maksudnya artinya, itu kan akhirnya yang jadi ketakutan gue yang gue pupuk gitu loh. Sampai akhirnya gue ngerasa ngehe banget nih kalau gue gini, gue nggak bisa nikmatin matahari terbenam nih gitu loh. Hidup gue habis aja pikiran gue buat itu gitu loh. Gue nggak bisa nikmatin makanan enak karena mau seenak apapun makanan lo, ketika ini ketakutan terus kan ya nggak senikmat ketika lo santai gitu. Dan akhirnya gue pas pindah ke Bandung, kos-kosan gue tuh gokil tempatnya. Wah itu lebih aneh lagi. Sampai akhirnya gue nongol ya anjing dah, bangsat lo udah. Awalnya dengan cara seperti itu sampai akhirnya ya berbaik hatilah semuanya gitu. Sampai akhirnya ya gue cuma bilang, lo di sini boleh, gue nggak akan ngusir, tapi ketika gue sholat lo jadi makmum. Itu aja, sesimpel itu. Jadi apa? Sesimpel itu gitu loh. Lo nggak ada deh ketika gue lagi ibadah lo tiba-tiba ini lo kelar sama gue. Sesimpel itu gitu. Tapi kalau emang lo ini, ayo kita bareng. Ada tikus hidup sama gue juga di rumah gue gitu ya. Ada nyamuk, ada burung, ada semua segala macem. Ya udah. Jadilah bagian seperti itu aja. Dan kita akan baik-baik aja gitu loh. Ya gue rasa ketika emang ya udah berdamai seperti itu sih, bukan nggak takut loh. Bukan nggak takut, tapi nyikapin rasa takut. Ketika gue lagi di Liang Lahat juga, gue yang pas lagi syuting Kisah Tanah Jawa, itu kan bener-bener pas satu badan kan. Gue sempet bener-bener di Liang Lahat nih, gue pakai pocong gitu kan. Gue cuman ngerasa, ini masa depan gue kayak gini nih ntar gitu. Iya dong, ya kan? Orang di atas, orang lighting segala macam pada weh gitu kan. Tiba-tiba, di depan gue, aroma bangke anjing, bau banget kan. Aduh, kalau gue pikiran cuman gini, selama oksigen itu ke otak kehambat, otak kekurangan oksigen, kita akan ada halusinasi. Itu logikanya lah ya, orang kesurupan segala macam pasti ada asupan yang berkurang ke oksigen. Wah ini emang karena ini kan apa, terlalu pas badan dan tinggi gitu loh itunya. Udah gue angkat tangan tuh gue, ntar gue mau keluar dulu, ntar mau apa, udah keluar lagi. Masuk lagi dalam, gue sampai 3 kali gitu terus, sampai akhirnya yang udah keempat kalinya, gue gini masih bau juga nih. Lo tau apa yang gue lakuin? Gue cuma naro di mindset gue, muka Kiara, anak gue yang paling kecil lagi tidur. Terus damai, hilang semuanya. Artinya gue bukan sok tahu demi Allah, gue nggak mau sok tahu gitu ya. Ketika lo tenang juga dengan sesuatu yang bikin lo tenang, lo ngadepin yang di depan lu juga akan tenang apapun itu gitu loh, apapun itu. Jadi gue berpikir sesuatu yang gue sayang. Percuma lo baca doa segala macam tapi di sini lo nggak tenang kan percuma. Akhirnya cuma jadi ucapan fisik doang gitu loh. Nggak bermakna apa-apa. Gue berani ngomong gitu. Tapi ketika emang memulai dari dalam, gue coba akhirnya apa nih untuk memulai apa? Gue udah baca apapun masih ada gitu kan. Gue cuma naruh muka anak gue seolah-olah di depan muka gue. Udah di pikiran, dia lagi tidur sekarang, nah ayah kerja ya, udah tenang tuh, hilang itu aroma segala, udah eksekusi langsung. Tapi gue pernah mempraktekkan itu juga sih Kang, maksudnya waktu itu gue lupa adegannya apa, pokoknya terus tapi gue berasa kayak kok nggak tenang bawain adegannya gitu. Gue inget kan gue sempat hipnoterapi juga, terus kata dokternya kalau lu takut, ngerasa takut, lu bayangin tempat ternyaman buat lu atau orang. Ya anak lu lah misalkan gitu, bayangin mereka gitu. Nah gue coba bayangin anak pertama gue kan, anjrit kok gue masih tetap takut. Ternyata yang gue bayangin anak pertama gue si Uying. Nah si Uying, gue sadar kayaknya Uying bukan anak gue deh gitu. Tapi yang sebelah kanan ngomong, itu anak lu sering di rumah lu gitu. Jadi sebelah ngomong, enggak itu nemenin Kauki anak lu gitu. Jadi ada pergulatan gitu kan. Tapi gitu. lo abis itu nggak kali gata kan badan lo. Iya bener. Tapi itu susah loh Kang, maksudnya nggak semudah teorinya kan. Nggak semudah teorinya, cuman mesti ada kemauan sih.
mau nggak mau sih, karena gue ngerasa ya gue lagi kerja. Pertama satu hal, gue nggak mau kerjaan ini terbengkalai. Orang udah percaya sama gue buat menjalankan satu karakter. Masa ini akhirnya bisa tertunda hanya gara-gara masalah kayak gini gitu loh. Kan gue gini, orang udah percaya sama kita tapi kita masih mengeluh sama hal-hal kayak gitu kan. Ya ada, ya kalau cowok ada harga diri, anjir gue orang udah kontrak sama gue segala macam, masa gue nggak ini sih gitu loh. Ada harga dari diri dari situ juga. Gue cuman ya udah, gue lagi kerja, orang udah kayak gini, terus ini bisa diulang-ulang terus hanya gara-gara gue yang mungkin orang bilang halusinasi kayak apa segala macam, whatever it is gitu loh, buat hal yang kayak gini. Gue nggak mau. Gue nggak mau ya di situ aja gue bener-bener emang udah muka gue ngebayangin gue di kamar, anak gue lagi tidur, gue ada di situ gitu, nyium aroma anak segala macam pokoknya itu loh, membuyarkan semua ketakutan dan kontan semuanya gitu loh. Kalau gue jadi lu di dalam liang lahat, cerita gue jadi pocong gitu, terus gue ngomong ke kru tuh, misalkan orang lighting gitu kan, yang paling dekat kan pasti orang lighting kan. Bang bisa gantiin nggak gitu, misalkan ngomong gitu kan, bang bisa gantiin nggak? Oh bisa bang, bisa gitu. Ntar gue tunggu nih. Nah datang tuh yang gantiin, tapi bukan gantiin gue, gantiin megang lighting gitu orang. Maksud gua, woi bang, gua bang, bukan lu yang digantiin. Bukan gua dia, sih nggak tahu ya. Gua sih nggak tahu ya, maksud gua kalau gua lupa kalau fobia ruangan sempit itu apa ya? Klaustrofobia. Nah, Klaustrofobia. itu kan ada orang-orang yang takut ruangan sempit kan, gitu. Nah, gua nggak tahu apakah gua klaustrofobia atau enggak gitu, tapi aduh, membayangkan jadi jasad di liang lahat, walaupun ya lu bilang ya benar. Gini amat nyari duit ya. Tapi itu karena gini loh, hal-hal lain juga kan. Gue malas ketika emang dikit-dikit yang tolong dong ini beresin gitu ya. Karena akhirnya ketika gue keluar dari liang lahat itu kan mesti dibener-benerin lagi lainnya. Buat riset lagi kan lama lagi. Iya dong, kan itu tanah becek nih, bisa keluar taruh tangga gue ke atas. Nggak continuity maksudnya. Iya, untuk akhirnya buat syuting berikutnya ntar itu mesti dirapiin lagi jadi panjang kan. Sampai ada kalajengking lewat di sini aja. Anjing kalajeng. Daripada gue panggil lagi ribet, ntar nunggu lama lagi, gue ambil tanah, gue taruh, terus gue tutupin gitu. Gila lo diem satu, udah. Jadi apa? Ya daripada lama lagi kan gue mikir, aduh udah jam segini lagi. Lah kan lu jadi pocong, tangan lu udah diikat, terus yang mindahin kan ini keluar nih. Ini dikatnya di atas ini kan. Ini kan kebuka nih. Jadi pocongnya masih ngeliatin mimik gua ininya lah.